sih gua diem, gua ngilang ya kan, karena anak mas, anak itu nggak pernah bener, orang tua nggak pernah salah. Jadi makanya gua nggak bikin klarifikasi apa-apa, gua nggak ngelawan balik, gua nggak nunjukin apa-apa lah, nggak. Tapi kalau ini beda, dia orang lain, bukan siapa-siapa. Yang pada awalnya niatnya gua tolong, ternyata ini yang gua dapet. Oh ya sudah, sikat, kunyah setulang-tulangnya. Gue disebut serigala pantura karena gue dari dulu kalau ngunyah orang masih tulang-tulangnya, setulang-tulangnya gue kunyah. Komplek jam 8. Gue nggak punya apa-apa. Halo Mas Agus, gue aja makan dibayarin mas, makan dibayarin. Aman mas, aman. Seru. Nggak perlu ngeluarin duit. Tapi ada ini mas, ada apa namanya, ada edaran besok itu hari Kamis mau ada 100 orang demo dari ormas ini ke garasi MTI. Buset, udah kayak menteri aja gue. Apa gue koruptor atau mungkin gue pejabat apa-apa, gue mau di demo mas. 100 orang, maksud gue kalau bayarin gue ya jangan 100 orang yang banyak sekalian, 1000. Tadi gue udah bilang sama Andi sama Risa, besok hari Kamis garasi kosongin, lu semua pergi. Gue sendirian. Jadi buat kalian para hater, besok ada kesempatan buat bergabung dengan hater-hater yang lain ya. Pada hari Kamis, jam berapa tadi edarannya? Jam 10 ya? Ada pengumuman mau ada demo 100 orang. Jadi buat kalian para hater nih, mumpung ada temennya 100 orang ya, silakan ikut bergabung. Besok gue sendirian, gue adepin sendirian, teman-teman gue suruh pergi. Ada Pak Bro malah, Mbah, mosok masmu diarani gelapno duit 2,2 M, gua print rekening koran gua sama rekening koran Risa, rekening koran MTI, gua segala macem, gua tunjukin pengacara gua. Ketawa mas, saldonya lebih dikit daripada saldo dia katanya. Pengacara gua tunjukin print-printan pada bulan selama gua kerjasama, malah ketawa mas. Mas ini serius, dia bilang, kok saldonya banyakan saya, dia bilang mutasinya. Aduh. Jam berapa mas hari Kamis? Jam 10 kalau pengumumannya mah. Buat kalian para hater, kalau kalian pengen nyerang gua, itu besok hari Kamis tuh mau ada demo. Nggak tahu bayaran apa bukan. Cuman kalau nggak bayaran kok kayaknya aneh, ngapain, apa urusannya? Ini kan urusan pribadi gua sama si A sama si B. Ngapa lu demo? Emangnya gua pejabat publik? Tapi nggak apa-apa lah, namanya orang punya duit kan bebas ya. Buat kalian para hater, kalau pengen gabung, mumpung ada temennya 100 orang, besok hari Kamis jam 10 ke garasi gua. Udah ada tulisannya di situ, peralatan ban bekas, alat bakar, terus telur busuk, terus apa lagi gitu, mobil komando apa-apa gitu. Enggak, beneran, teman-teman gua tadi gua tanya mandi, Di lu hari Kamis pergi pindah ke garasinya Mas Agus Onotrans, gua bilang, SBJ, pindah semua lu. Ini garasi gue tungguin sendirian besok. Serius, gue kalau belum mati lu jangan pada maju gue. Lo suruh demo di poolnya SPJ, gue bacok bener. Ntar gue share deh pengumuman demonya. Udah kayak gue apa ya, pejabat publik yang habis korupsi duit rakyat gitu maksudnya di demo. Ini urusan apa? Nggak jelas. Gue disidik aja belum, terbukti bersalah aja belum, penyidik aja belum manggil sama gue, mungkin karena bingung, alat buktinya nggak kuat ya kan. Ya emang kagak terjadi, gimana mau dipaksain. Aneh emang. Udah tenang di Monogiri pasti ya mungkin janganlah, doain yang baik-baik aja. Mudah-mudahan jalur barunya berkah, rame, lancar, ya kan? Mas Laiwe cuman ogah ngapain? Ngirim surat tembusan mau demo 100 orang. Gua tuh ketawa mas, ketawa ini gua ini kades, camat, bupati, DPR RI atau apa ini? Gua makan duit rakyat apa gimana? Atau gue tersangka korupsi apa gitu. Aduh. Tapi terserah, orang kalau punya duit kan bebas ya kan.
jangan, nggak usah. Jangan. Mas kalau live TikTok dari dulu juga segini mas, biasa lah. Ajak dulu enggak usah. Tenang aja mas, kalian tuh sabar aja. Proses hukum berlaku, pasti berlaku. Dan gua nggak akan tinggal diam. Intinya untuk kali ini gua yang penting gua udah disclaimer kemarin ya. Ini pertempuran yang demi Allah bener-bener sampai sekarang hati nurani gue itu nolak mas, karena gue sampai sekarang masih menyimpan rasa terima kasih sama mereka. Cuman karena MTI ini isinya bukan cuma Rian Mahendra dan berpengaruh ke kepercayaan rekan-rekan gue, terus orang-orang yang hidup di MTI kasarannya, gue juga bertanggung jawabkan sama mereka. Mas, tanggung jawab lu mana kalau lu nggak ngelakuin tindakan? Kita ini kan hidup dari lu. Jadi terpaksa gue lakukan serangan balik. Karena kalau nggak begitu ntar enakan mas, ngoceh, wos, kagak ada buktinya ya kan. Ya, tapi yang penting satu hal, gue harap gue jadi korban yang terakhir mereka, udah itu aja. Makanya nggak akan ada kata damai. Rian Mahendra pernah bawa 300 orang. Bus. Nggak boleh kalau ntar Pak Budi ketahuan mas. Yang dulu orang-orang narik baju dia, orang-orang gua. Ntar lu kalau ketahuan Pak Budi jadi nggak? Oh dulu lu yang bawa orang narik baju gua. Saling lapor ya mas berarti lah. Enggak, bukan saling lapor, bahasanya gue defend lah mas, karena apa yang mereka omongkan kan cuman satu hal yang gue akui bener gue lakukan dari semua opini mereka atau tuduhan mereka. Satu, gue menghindari somasi mereka. Memang sengaja gue hindarin 2 kali gue disomasi, sengaja. Karena apa? Kalau gue datengin dikira gue takut sama mereka, ntar ujung-ujungnya mereka ngajak negosiasi, ntar ujung-ujungnya ngeluarin angka. Wah, gue nggak mau. Makanya 2 somasi mereka gue cuekin. Gue bilang sama yang nganterin, kalau emang apa yang lo omongin ini bener, lo laporan ke polisi. Gue cuma akan ngomong ke penyidik. Bukti-bukti gue kasih penyidik. Kita ketemu di penyidik aja. Nggak lewat kayak gini. Buat gue, bukannya gue nyepelin somasi, bukan. Cuman gue nggak mau aja diintimidasi dalam hal-hal kayak gini. Ini Rian Mahendra, bukan musuh-musuh lo yang kemarin yang lo caplok terus diem tiba-tiba hilang, ya kan? Nggak, ini Rian Mahendra. Gua nggak perlu dukung, ntar juga kelihatan mas. Pada akhirnya kan kalian juga jadi tahu siap. Kalau emang ntar yang pakai rompi Shopee gua juga, kalian pasti bakal, oh ternyata Mas Rian bener ya. Gua tapi yang jelas, kalau gua secerah ini, seceria ini dan sesemangat ini, karena semua hal yang mereka tuduhkan buat gua itu fitnah, playing victim, fitnah, terus apa lagi? Nggak bener semua lah. Yang demo bukan dari ormas apa ya mas? Tapi mana ada sih mas ormas mau demo kalau kagak ada duitnya, ya kan? Ormas apa jenenge mas? Ormas kurang kerjaan. Ormas kurang kerjaan katanya namanya. Ntar gue konferensi pers perlu gue tulisin spanduk ke belakang. Ntar Risa gue suruh nangis-nangis dah, biar berimbang. Tadi udah gue bilangin di semalam, Riz ntar ini apa namanya, lu ntar kalau konferensi pers kalau ikut sambil nangis-nangis ya biar imbang. Terus ntar bikin spanduk belakang, pembukaan divisi pariwisata hubung PO Mahendra, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan. Gue tulis spanduk biar berimbang. Bukan, sok janda aja.
Apa? Spanduk belakang. Warung sop janda. Oh, warung sop janda. Oh gitu. Oh, siap. Makanya lu besok hater-hater gua yang sekarang berharap gua mungkin mental gua mas mungkin mereka ngirim-ngirim begituan berharap mental gua jatuh apa gimana. Buset, 20 tahun gua mas di jalan ditusuk orang dari belakang udah 2 kali pakai pisau, hampir mati udah bolak-balik, terima di demo 100 orang bayaran, gua disuruh mental gua down. Aduh mas 1000 orang gua hadepin. Gila, Rian Mahendra mas. Nomor gede mas. Oh, di belakangnya sementara pakai ini aja tuh. Oh, belakangnya pakai ini. Ini balik. Oh iya, ini. Gue sambil promosi sop janda. Silakan pesan. Lihat pesan mas. Oh iya, promosi gue juga sambil promosi dong, ya kan. Aduh. Ya, Rian Mahendra ini mas, masa ya mentalnya pengen dijatuhin pakai 100 orang kiriman bayaran demo, astagfirullahaladzim mas. Terus apa tadi, tuduhan kabur segala macam, ntar gue klarifikasi semua. Gue tunjukin ntar surat pengusirannya. Terus yang selama ini gue keep karena gue berusaha menjaga marwah mereka. Terus kalau masalah gue kabur kayaknya nggak mungkin lah ya. Mau jejak digital itu ada. Keluar dari sono juga gue masih nge-live terus. Gue di jalan pergi kemana juga kalian tahu ya kan. Cuman gue yang paling keselnya sih satu sih mas. Bener-bener nyita waktu gue aja gitu. Gue benernya lagi banyak proyek ini mas. Yang berhubungan sama pemilu 2024. Lumayan lah mas. Mumpung ada banyak proyek buat nambah-nambahin rezeki MTI kan. Tapi jadi keganggu semua gara-gara masalah ini. Karena mau nggak mau gue harus concern ke sini. Supaya apa? Supaya nggak blunder. Udah lanjut nanti malam. Sikat dulu. Lanjut malam. Minta rokok sih coba. Masalah pelaporan dan lain-lain, kalian harus ingat kata pengacara gue kemarin. Orang itu kalau dengar laporan sepihak harus berpikir ada azas praduga tidak bersalah. Belum tentu mas orang yang ngomong itu benar, belum tentu juga gue yang nyangkal kayak gini dengan wajah ceria dan semangat kayak gini gue bener-bener bukan pelaku juga belum tentu. Makanya gue bilang kalian sabar aja. Tapi yang jelas insya Allah kalian jauh lebih mengenal gue daripada mereka. Kalian ikut gue udah berapa tahun, tahu jiwa gue, tahu gimana keseharian gue, tahu haliah gue, dan tahu bagaimana gue bersikap selama ini. Insya Allah kalian itu orang-orang yang gak perlu dijelasin. Arina MS, sayangku, apa rindu. Tahu jalur hukum. Oh, mas tenang aja. Kan gue udah bikin postingan kemarin. Yang jelas satu hal, ketika pertempuran ini gue lakukan, ini bukan pertempuran yang gue inginkan. Hati nurani gue sampai detik ini nolak karena gue masih menyimpan rasa terima kasih. Tapi karena gue udah terpaksa bertempur kali ini, satu hal yang gue minta dari kalian semua dan dari mereka, gue nggak akan ada kata damai karena korban mereka tuh ternyata nggak cuman gue doang yang udah pernah kasus ada sebelumnya. Dan gue pengen ini jadi yang terakhir supaya tidak ada lagi orang-orang yang dimanfaatkan atau dijebak seperti gue. Yes gitu. Ntar pokoknya banyak. Karena ternyata setelah dipelajarin jebakan itu dari awal udah dipasang mas. Nah buat gue berarti ini ini udah emang berarti pemain gitu aja. Ya mas ya, jebakan dari awal udah dipasang ya. Gue sempat kemakan memang, tapi gampang cara skipnya. Tinggal supaya nggak ada kejadian lagi aja. Oh tenang aja, tenang saja. Tinggal nunggu panggilan. Siapa yang bilang? Memang caleg DPR RI nggak bisa diambil tindakan hukum karena takutnya ada kepentingan politik. Tapi gue tetap masih bisa dipanggil, dimintain keterangan masih bisa. Jadi proses hukum juga berlaku kan bukan cuma buat gue, buat Risa juga. Jadi tolong jangan jadikan itu sebagai alasan. Oke? Karena gue tetap mau caleg mau apa, gue tetap bertanggung jawab pada gue. Mas Jeruk, oh bukan mas, malah justru PP kemarin baca surat edaran itu. Mas, besok saya pagar betis di sini. Andi tuh tanya, ngomong sama Andi,
besok tak pagar betis di sini sampai nggak usah ngasih apa-apa deh. Oh jangan mas, ntar malah pada kisruh bentrok, nggak usah. Gua hadepin sendiri ya. Sendirian gua hadepin. Baru kali ini saya lihat mas bilang, emang gua nungguin mas, gua nungguin. Deh, ntar ketemu lagi ntar malam, jam 8 malam gua konvensi press. Tapi nggak gue live streaming karena itu buat orang-orang yang audiens yang datang. Udah damai aja, nanti kalau kalah gimana repot. Sembarangan aja kalah. Rian Mahendra nggak pernah punya niat jahat sama orang. Risa udah gue bilangin, Risa ntar kalau datang, kalau konvensi press biar berimbang, lu nangis ya. Salah, emang gue salah mas? Debat capres masih besok masih diulang lagi, atau ini juga ntar besok kan masih bisa kalian lihat, pasti banyak dari yang. Ayo kalian masang mana? Lu masang mana? Ini kayaknya gue bikin gawe iku jadi bandar judi. Pilih X atau pilih MTI? Udah. Pasang mana? Mas Rian mau buka kantor pengacara Mahendra. Oh, Mahendra Law Firm. Saya kerupuk pada Bang Mas Agus. Empat total. Enggak. Ngagak. Oh. Gue teman-teman gue anak-anak pada WA ya. Kok Mas, Yan, ini beneran dia bilang. Lu percaya? Gue bilang, kagak. Ya udah. Ngapain lu bahas gue? Pertanyaan gue kan simpel. Gue nggak mau lu nanya-nanya. Gue bilang, lu percaya apa enggak mau berita ini? Gue bilang, enggak mas. Oh ya udah, selesai kan berarti. Lu jadi bandar judi aja, bikin taruhan, menang X apa menang M. Bang, buku duduk. Oh, ntar malam. Lu di mana? Bantu-bantu gue lah. Pasti ada yang datang ntar malam. Lu kalau di Bekasi temenin gue. Wes mas. Yuk. Udah gitu dulu. Hah? Oh. Aduh. Ini yang nongol itu pengacaranya yang boleh ditongolin sama ya adalah sama orang, sama supporter gue ibaratnya. Cuman 3-4 orang, yang lainnya siluman. Banyak kok. Makanya bukannya gue nolak mas, maaf buat yang minta-minta ini, cuman udah ada yang bertanggung jawab atas gue. So. Tapi kalian tenang aja, niat baik kalian gue terima dengan lapang dada, tulus ikhlas, makin sayang sama kalian pokoknya. Totalnya lawyer yang disiapin buat gue sekitar 6-8 orang. Awan. Enggak, gue nggak bayar. Mas Rian duitnya banyak banget, nyawa pengacara banyak. Mas, demi Allah mas, gue kagak ngeluarin sepeser pun. Orang makan aja dibayarin sama mereka. Gimana sih? Ya loh, karena zaman gue masih muda dulu mas. Zaman gue masih muda dulu itu, gue banyak menebar bibit-bibit kebaikan ke orang-orang. Mungkin sekarang di saat gue ada masalah kayak gini, jadi banyak orang-orang peduli. Itu aja. Minimal ngebit berapa nih mas? Asem gue sampai gara-gara masalah ini gue jadi nggak nyebarin baliho dong. Wah parah. Masalah kayak gini, waduh ntar kerugian di material gue gimana nih? Wah parah. Ini tuntut perdatanya gimana nih? Wah. Gara-gara beginian orderan banyak di-cancel ya kan? Terus baliho gue jadi nggak kesebar. Wah ini kerugian gue nih. Oke Ut.
Kebenaran itu nggak perlu dicari mas jalannya, nemuin jalannya sendiri, tenang aja. Lali aku tak kira mobilnya iki. Kemana-mana dijemput sama pengacara, pakai mobilnya pengacara, makan dibayarin pengacara, kurang enak gimana gua? Aduh. Dari jam 7 ya? Jam 8, sama setengah 8 lah. Aduh. Pandai Mas Daud, iya Ut, bawa rokok gua habis, tinggal sebatang. Ada mata-mata nih, oh nggak apa-apa, biarin lah. Kalau mereka pengen terlihat sedih, gua pengen terlihat bahagia malah mas. Ya kan? Ngapain sih orang hidup sedih-sedih mulu? Kayak nggak pernah dikasih syukur nikmat sama Allah aja. Orang tuh jangan kebanyakan sedih, dikit-dikit nangis nggak baik. Orang tuh dapat musibah, dapat masalah, ceria, tetap semangat. Jangan sampai kita tuh dicap kupur nikmat. Dikasih senang sama Allah 10 kali, baru dikasih sedih sekali udah nangis. Wah, nggak bagus. Tuh, tapi sayang bannernya kurang gede ya kayaknya. Jadi orang jadi pada fokus ke kasusnya, bukan fokus ke ini, ke promosinya ya. Ya itulah. Mas nggak ada rencana beli double deck. Oh tenang aja. Ntar kalau punya duit. Ada yang lagi viral. Oh siap bos. Saya mas saat durungi tersangka itu berarti apa? Ayo. Saksi ya? Saksi terlapor. Saya saksi terlapor mas. Saksi terlapor itu berarti orang yang dilaporkan diduga melakukan apa-apa yang mereka tuduhkan. Ya betul. Tuh, jadi saya belum tersangka ya mas. Jadi tolong menghujatnya agak tunggu sebentar aja gitu. Tunggu sampai paling nggak ntar kelihatan lah siapa yang pakai yang ke Taylor ini apa ngukur buat rompi oranye. Halo Sita, kamu di mana? Oh siap. Mania sebelah lagi sibuk bantu cari otaknya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh menjahati orang yang jahat mas. Udah mentok soalnya. Kita masuk. OTW jangan kasih kendor. Ya gue sih simpel aja. Lu percaya sama gue syukur, kagak percaya juga udah, kagak ada ngaruhnya mas. Apa sih fungsinya? Nggak ada. Hater selama ini tulisannya juga gue ketawain doang mas. Karena gue yakin hidup dia lebih susah dari gue. Karena kalau dia hidupnya seneng mas, dia nggak bakal nyimpan kebencian dalam hidup mereka, dalam hati mereka tuh nggak mungkin. Orang kalau hidupnya bahagia mas, dia nggak bakal sempet buat ngebenci orang lain. Makanya gue kalau ada hater gue tuh kesel enggak, marah enggak, gue malah kasihan. Ini orang hidupnya pasti susah banget. Nggak bisa ya, kok ya. Beli baju Shopee di mana mas? Kalau gue kayaknya nggak ada ukurannya deh mas, jahit sendiri ntar gue. Terdepan berarti. Kalau Nggak dapat kita. aduh. Ya itulah kayak postingan gue kemarin. Jadi hal-hal kayak gini nih buat gue gimana ya? Dari kecil udah hidup di jalan mas. Jadi ketemu berbagai macam karakter orang dan hal-hal kayak gini nih buat gue nggak aneh. Karena ya manusia itu ada yang kayak gitu juga. Gitu. Ada juga. Cuman buat gue jagoan mas. Dalam artian jagoan tuh nggak gampang loh mas. Orang bisa punya mental, ya, bisa punya mental untuk berbohong di depan publik, bisa punya mental untuk pede melakukan niat jahat kepada orang lain. Itu nggak asal orang mas. Hanya orang-orang yang dipilih sama Allah yang bisa punya hati dan punya kekuatan mental kayak gitu. Walaupun baik atau buruk tapi tetap terpilih. Kalau orang-orang biasa, orang-orang wajar nggak bakal punya keberanian mas. Nggak bakal punya keberanian buat buat nge-framing orang, buat bersikap jahat sama orang, buat mendolimi orang lain tuh kalau orang itu nggak punya mental mas, nggak mungkin berani dia, nggak mungkin berani. Berarti kan ini udah apa ya? Kayak udah biasa ya, udah biasa lah. Kayak berarti mungkin pemain aja mereka. Itu sih kalau orang mas, kalau bukan. Iya, gua aja nih misalnya nih.
sejahat-jahatnya gue. Ketemu orang yang bener-bener nyakitin gue, Mas. Nyakitin gue banget. Ngebohongin gue banget mungkin. Atau mungkin apalah, melakukan hal yang buruk banget sama gue, Mas. Gue nggak punya mental, Mas, buat ngejelek-jelekin orang itu di depan publik. Nggak punya mental gue. Serius nggak. Jadi orang itu ada yang diciptakan memang mentalnya kayak gitu, Mas. Ada. Sanggup melakukan hal-hal kayak gitu. Ada. Contohnya ya, itulah yang kalian lihat. Mas katanya Fortuner dikasih lagi sama Pak Haji. Sudahlah Mas, kenapa sih Mas? Masih aja ngadu domba gue sama Pak Haji. Mas, gue tuh sayang banget sama Pak Haji, Mas. Gue kangen banget sama Pak Haji. Gue nggak ada masalah sama Pak Haji, Mas. Udahlah, kalian tuh jangan bawa-bawa Pak Haji mulu, napa? Seolah-olah kayak gue sama Pak Haji tuh jadi bahan perdebatan sepanjang masa. Kalian cukup ingat dalam ingatan kalian, Mas Rian pernah dimarahin sama Pak Haji. Sebagai orang tua marah ke anak, udah. Apa yang mau diributin? Emang kalian gak pernah dimarahin sama orang tua kalian? Bapak kalian gak pernah marah sama kalian? Sama kan gue sama kalian, hanya bedanya beliau public figure, gue public figure, makanya marahnya beliau jadi mencuat ke media, itu aja. Dan gue sebagai anak gak ngelawan, enggak, karena orang tua gak ada salahnya, gak pernah salah, itu aja. Tapi ini bukan orang tua, Mas. Orang ini bukan orang tua gue, bukan saudara gue, bukan segala macam hal. Tadinya gue masih punya respect sama mereka, Mas, serius. Berhubung tim pengacara gue sama tim pengacara siluman gue ngejabarin ke gue, Mas, di kontrak ini udah ada niat jahat dari sejak awal, Mas. Orang ini udah masang perangkap dan masang jebakan, walaupun cuma satu kalimat. Dari awal sampean duduk dan membahas tentang kontrak ini. Masa sih Mas, perasaan pada waktu itu gini. Mas, ini loh, ini yang bakal jadi celah buat Mas Rian. Tapi ini bukan hal besar. Kita ada caranya gitu. Oh siap. Jadi terus akhirnya gue jadi, kok ada ya orang kayak gitu. Ditambah lagi tadi banyak di forum-forum ada, ternyata yang pernah jadi korban kayak gini bukan cuma gue doang. Oh berarti buat gue ini orang udah pemain, makanya dia biasa ngelakuin hal kayak gitu. Jas kuning di mau. Waduh, carry-nya sop janda, Cah. Tinggal sop janda. Mas bisa ngambil dulu nggak? Sama ngambilin ya. Itu jas sudah nggak kebeli lagi, Mas. Yang bikin Pak Haji soalnya. Mas, stop yuk. Aku butuh pengacara, Bos. Enggak, udah. Mana? Mas, takon jibo jaketku saya carry. Di mana? Neng mau sop janda. Oh iya. Sampai enggak susur. Pinjem motor? Enggak. Pinjem motor aja kali ya. Daripada muter-muter aja suwe. Apa sampean sisan sampean gowo engko? Sampean arek rono pernah? Rono. Oh iya wis aku jalan bae lah. Engko paling sing gawe mbek wong. Enggak. Pinjem motor aja ya di bensin juga. Sampean kan mulai ku balik rene konvensi. Di cepakno nggonku. Ini apa mana? Rik satu. Konvensi pers kon tuku kopi dhewe-dhewe ngombe dhewe-dhewe. Iki konvensi perse wong kere. Mahendra Lovem. Dadi wong ra duwe dhuwit. Maksudnya ning kono apa ning kene? Kene ae. Oh kono donyane sapa sing mbon bae? Tadi pagi di meja beresin, dilapis. Dan tadi siang dia bilang apa? Sono. Ya maune nek aku entuk dhuwit, aku pengen ngejarono minimal ST kan metu. Lah berhubung aku dhuwitku ora ono ngasih dino iki. Yo Juga ada pagi udah ngomong kan. engko diomongi. Meja beresin, lapin. Diomongi apa jenenge kon tuku kopi dhewe-dhewe. Jakete Mas Rian pinjem motor ae. Motor. Motor sapa iki? Ini motornya. Tarul iki. Nggih wis adus urung. Raut. Iki wis apa nggih, Mas? Tahu. Iki kayak Mas Saur. Sun. Pakai motor ini aja Mas. Pri titip pri. Pakai helm. Ya depan. Lah iya emang beda lah sama yang punya duit mah, bikin banner, bikin spanduk, bikin acara di gedung, di ruangan, makan-makan apa segala macem. Mas, ini konvensi persnya orang pelit, Mas. Kan pelit pangkal kaya. Jadi lu ntar kalau mau dateng, mau bikin konten, mau ngambil konten dari hal ini, silahkan gue bilang. Tapi lu makan sendiri-sendiri,
beli minum sendiri-sendiri. Jangan ngarepin Mas ntar ini saya posting baik-baik, tapi Mas Rian amplopin ya. Kagak, lu posting gue jelek-jelek aja. So jelek-jelek nih. Aku gak percaya Mas Rian gak ada duit. Ya Allah ya kan. Anjing emang ya. Anjing ini lo anjing. Kalian dipikir gue maki-maki ini? Enggak, gue anjing. Mobil putih ujung ini kayaknya. Tuh, ngeredek kenapa? Ngeredek kenapa? Mas, rasa takut itu hanya akan menyelimuti orang-orang yang memiliki dosa. Orang-orang yang bersalah. Itu rasa takut. Kalau gue nggak salah ngapain takut sih Mas? Pakai ngenten dipasang. Apa yang mau gue takutin? Jam berapa Mas? Kucing lewatnya gue usir Mas. Memang Mas kita yang ini emang beda, nggak ada pagar sama sekali, Mas. Belakang. Ya, pengumuman buat kalian para hater Rian Mahendra. Besok hari Kamis, jangan lupa. Tadi ada selebaran demo 100 orang dari ormas, nggak jelas, nggak tahu bayaran apa enggak, tapi gua kira kok aneh aja 100 orang mau ngapain, bawa ban, telur busuk dan lain-lain. Gua nggak ngerti tujuannya apa. Dibayar sama orang juga gue nggak paham juga ya. Tapi buat kali itu buat gue kesempatan bagus buat kalian para hater gue buat bergabung di mereka biar lu nggak kelihatan sendirian kan. Kalau lu sendirian kan takut biasanya kan. Nah ini mumpung ada barangannya 100 orang. Tadi gue bilang sama Andi, lu tanya sama Andi, lu besok kosongin hari Kamis ya kan, lu semua kosongin garasi, gue tungguin sendirian, gue jabanin sendirian 100 orang, gue suruh pergi semua anak-anak. Serius. Ya elah Mas, Rian Mahendra mentalnya mau dihancurin pakai 100 orang. Rada banyakan dikit. Kita panglima perang. Tambahin 2 atau 3 orang lah. Mungkin gue jadi agak sedikit kepikiran. Kalau 100 orang pas, wah. Main lah. Saya bantu. Iya, pengumuman demo udah gitu, alat demonya ditulisin mobil komando, telur, ban bekas, alat alat bakar apa gitu, begitu. Panci dandang. LC-nya ada nggak LC-nya? Oh iya, LC-nya ada nggak ya? LC-nya ada nggak? LC itu ladies companion kan? Bukan. LC. Lecup. Kalau 100 orang pas, gua soloin Mas. Tapi kalau 100 orang lebih 2 apa lebih 3, ya gua mikir-mikir lah. Gila, Mas gue ini udah nyawa kelewat Mas. Hidup di jalan di terminal udah dari kecil ibarat. Mau mati udah bolak-balik, ditusuk orang udah 2 kali gue. Masa ya mental gue mau jatuh masa urusan begitu sih Mas ya. Cari yang lebih sereman dikit lah. Takutan sama anjing gue. Anjing satu jauh lebih menakutkan daripada 100 orang model begituan. Bois bolo. Di motor mlaku ganti pawang boy. Ini suratnya surat edarannya kan tak kirim nopo di. Tas pilih di, biar mereka pada tahu. Nah ini Mas Rian, di sini, di apa namanya? Aneh bener. Masa ya gue di demo? Emangnya gue pejabat? Sepil sana bang. Mana surat tadi? Sing baru sing kedua nih. Sing baru kedua nih sing nonton sing jelas no. Bang, pasang. Mas Buan. Maka dari itu kami Barak Nusantara memberitahuan kepada Polisian Polda Metro Jaya, rekan-rekan media cetak maupun online bahwa kami akan melakukan aksi menuntut keadilan pada hari Kamis 14 Desember. Apa yang perlu menuntut keadilan? Gua disidik juga belum, masalahnya jelas juga belum. Di umat peteng. Mobil alat perangkat aksi, mobil komando, press release, ban bekas, spanduk, poster dan telur busuk. Ini nomor teleponnya nih, Lutfi Ramadan. Lu telepon aja, lu WA tanyain. Mas, lu punya ongkos nggak kesini gitu? Tanyain. Kalau nggak pengen kirim Mas Rian. Bentar Mas. Urusan PTX dengan Mas Rian itu urusan privat. Privat itu Ranah pribadi. Antara dua pihak. Oke. Sedangkan laporan polisi itu adalah ranah umum.
yang mana negara mewakili kepentingan warga negara yang merasa loh ya, hak-haknya itu disolimi, ya kan? Halo kakak Arno. Arno, Bo. Mir, Lah I iya, miss you. lah iya kok di demo Rian iki anake Rian iki pejabat publik apa-apa? Emang duitnya negara. Rian iki anake Kaji Haryanto, utuk anake Pak Jokowi. Rian Ben Haryanto. Lah iya Rian Ben Haryanto. Wis Mas ngono ae. Gue mau di demo 100 orang. Gue jabarin, gue soloin mas, gue soloin. Anak-anak gue suruh ngosongin semua. Ada kirim roynya ya mas. Jadi bengi jam 8 ntar malam konversi pers. Ntar malam. Sehat-sehat mas. Oh, Mir, sehat selalu lah gue. Doain aja. Abang lu lagi ada kerikil dikit. Gue bersihin dulu. Ntar habis itu gue meluk lu lagi. Itu di garasi sampai apartemen betul. Warga luasnya enggak? Iya kan rumput liar. Saya kan rumput liar, dicabut, dibuang kemana hidup. Lah kenapa emang? Apa salahnya jadi rumput liar? Kita mah biasa menghadapin badai, jangan menggigil karena embun Oh pagi. iya, kita ini orang-orang yang biasa hidup menghadapi badai, mas. Masa ya gue harus kedinginan sama embun pagi? Bahaya, bahaya. Apaan? Besok Kemis. Wonogiri doain aja, mudah-mudahan lancar, rame, ya kan, berkah. Gitu. Hitung-hitung latihan jadi pejabat, pas. Oh tenang aja, Mir. Ntar kali-kali gue beneran besok kepilih jadi caleg DPR RI, kan lu punya abang di Senayan. Gimana sih lu? Tenang aja, sengketa tanah lu semua beres, gue tanda tanganin sambil merem. Yang demo video mas butuh ambulan gak mas buat? Nggak usah. Gue beneran gue bener-bener niat pengen gue soloin mas. Jadi emang gue udah rencana. Anak-anak gue bilangin, Mas Agus gue pinjam garasinya ya buat mindahin bis karena gue takut mereka ntar anarkis ngelempar bis. Anak-anak gue suruh ngosongin garasi, terus ntar gue suruh kosongin mereka pada kesono semua. Pengen gue sendirian doang di sini. Emang udah gue niatin besok. Gue sendirian besok di sini, makanya hater gue. Ini ada waktu yang tepat nih buat kalian. Kalau kalian takut ngadepin gue sendirian, ini mumpung ada barengan 100 orang, kalian boleh bergabung bersama mereka. Hari Kamis besok jam 10. Oke? Udah gue konfirm juga ke Polsek sama Polres, ternyata surat tembusannya udah. Oh berarti kan ini beneran. Bukan cuman orang tipu-tipu pengen dapat duit apa gimana gitu. Ini beneran. Makanya gitulah. Enggak pas rombongan kemarin. Bangsa datang, oh mas, gue ini orang tipikal orang yang kalau gue belum mati orang-orang gue nggak boleh maju. Tanya sama anak-anak, gue ini orangnya dari dulu kayak gitu. Apa-apa gue hadapin dulu sendiri. Ntar kalau gue udah mati lu pada maju silakan. Kalau gue belum mati jangan. Mir, banyak kesayangan lu di sini Mir. Mirasun. Banyak lu kalau main ke sini. Ini bis lu kadang masuk sini kok. Banyak kesayangan lu di sini. Dogi-dogi lucu-lucu. Satu rombongan cuma berangkatnya. Gak bakalan sampean sendiri. Ya Allah, gak percaya. Pik, lu kayak gak percaya sama abang lu. Sekali-sekali mumpung energi jahat gue ini lagi meluap, Pik, gitu. Jadi gue pengen ngelampiasin gitu. Izin bikin konten besok. Oh siap, silahkan. Masa ya itu sampai sana. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau saya malah Apaan? Apa? mobil. Kenapa? Dia mau dipindah tebul boleh, di sana boleh. Kalau ditutup dilempar nggak apa-apa mas. Jangan, tetap kasihan lah mas. Ntar mereka kita laporin, daripada kita laporin kan mending kita pukulin mas. So, ya saya pulang ya. Iya, engkau coba dulu ya. Jam dulu ya. Mas. Udah. Oh, cepat amat. Makasih ya. Makasih banyak. Nanti jam 8 ikut mas. Iya, ya sebentar ketemu lagi. Jangan lupa ya mau datang hari ini bawa kopi sendiri-sendiri, teh sendiri-sendiri. Bukan gak percaya, gak bakalan dibiarin sendirian. Oh, ya kalau itu. Mas kalau kita kumpul juga di garasi, udah lah ya. Yang hater-hater aja yang kumpul, yang kalian yang militan gue jangan. Izinkan gue pengen sendirian mas. Hah? Ya, tadi kasih ya. Pengen ngetes mas, masih ada isinya apa enggak gitu. Wes pasang Basuri.
Sing iki 02. Nunggu ACC. Ya iki 02 wis durung. Ya sudah. Kontes nono. Ya kan mau jadi bau di 02 pasang Basuri. 06 juga. 06 toh. Iya, milesin wani. Parah amat tuh. Gua tadi siang ya, udah muka gua kan kusut ya kan. Kampret ini jadwal pengacara ya kan, duit speser pun kagak megang nih. Untungnya pengacara gua pengertian, Mas nggak usah ngomongin duit, dia bilang ntar makan gue bayarin. Bagi yuk. Akhirnya ya sudah. Andi sampai kemari, Mas. Beliin basurin apa Mas? Lu bayarin DP-nya doang aja, ntar angsuran. Angsurannya biar gua, kata Andi begitu. Ini apa coba, kata gue nggak tahu banget kalau kakak lu ini lagi puyeng. Maksudnya gini loh, sekelas dengan Mahindra mobilnya nggak pakai toleran. Biarkan. Kan malu gitu loh. Ya malu siapa? Supirnya. Ya kan lu yang malu apa urusannya sama gua. Parah. Udah ngerti banget kalau abangnya lagi puyeng. Iya. Dia nggak baca koran apa? Makanya Mas, lagi pusing-pusingnya. Hanya bisa melihat. Saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Mas, mudah-mudahan ibu amal ibadahnya diterima oleh Allah. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik. Ya bagus. Beli sendiri lah. Kan bos kita Rian Mahindra. Pokoknya poin-poinnya udah nggak beres semua. Apa yang gua dituduh ngilang, jelas-jelas gua bukan kabur tapi diusir. Suratnya kan ada. Ngilang kemana nih? Gua habis pindah juga nge-live mulu. Siapa lagi? Ngomong gua nggak ada di akte sebagai pemilik. Lah, Mas. Wah, ini ranah penyidik, tadi gua dilarang buat jawab. Tapi yang jelas, bukti-bukti udah ada semua. Kalau mereka itu mengetahui dan mengakui lah. Intinya seperti itu. Terus apa lagi tuduhannya? Apa lagi tuduhannya? 2,2 M. Wah, ntar aja pas konferensi kita bahas. Mas katanya spare partnya dicuri semua, copotin. Buktinya? Nggak tahu, memang Jejak digital ada loh waktu kita ngeper. Berarti kan armada kita rawat, ya kan? Lagian mana ada sih Rian Mahindra? langsung ditindak. Mana ada sih Rian Mahindra meretelin spare part supaya penumpangnya komplain? Nggak masuk akal. Oi. Gak usah repot-repot, Ri. Lu tulis hari aja. Mas Rian bisa tenang karena enggak Mas. Levelnya beda lah. Saya ini orang nggak punya Mas. Orang lagi nggak punya apa-apa. Ya iyalah orang sadar nggak. Tapi alhamdulillah banyak teman yang bantu gitu. Gue udah bilang tenang aja, orang saya tuh nggak salah, saya bilang. Saya tuh sampai sekarang masih berharap banget, demi Allah gue berharap gue cepet-cepet dipanggil penyidik, gue bilang. Biar masalahnya kelar, SP2-nya kelar, udah. SP2-nya keluar atau kalau nggak SP3 keluar, udah. Karena emang dari semua tuduhan kagak ada yang gue anggap bener kecuali satu hal. Gue mengabaikan 2 kali somasi. Itu emang sengaja gue abaikan, sengaja. Itu kan hak gue. Spanduk buka Wonogiri. Nanti lagi tenang aja. Re, spanduk kita yang Wonogiri mana? Unit udah baik kita. Nah, itulah. Di media GPS-nya dilepas. GPS apa urusannya sama gue tanya. Emang ada tulisannya yang mengatur tentang GPS. Terus tempatnya GPS itu di mana? Emang gue tahu, gue ngurusin. Kan nggak ada hal-hal yang menyangkut tentang hal itu. Ya suka-suka aja. Gue juga bisa Mas ngaku-ngaku sepatu gue dicopotin apa gimana. Kita bikin banner aja. PO Mahindra buka jalur Jakarta Wonogiri dalam kurung kayaknya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jakarta Wonogiri itu bikin cepet. Ya PSF. Lah orang gue punya akunnya juga enggak Mas. Makanya juga dari awal enggak. Apa urusannya sama gue? Gue tanya. Mas butuh 100 keranda nggak Mas? Bos, Amri udah gue bilang jangan repot-repot ah. Bisa aja. Emang dimana ada ekornya Mas Rian pasti untung. Bak lu mau balik apa di sini? Udah istirahat sini aja kamar. Yuk, gue peluk.
Tadi pagi gue telepon lu tuh nadanya kayak bangun tidur. Apaan? Terus udah gitu gue tanya, Bak lu di mana? Gue di bawah. Gue wajar dong otak gue curiga. Lu semalam nggak pulang ya? Lu tidur di sini. Gue bilang kamar ya mana? Gue bilang. Tahu. Berapaan semalam? Hah? Di situ ya. Ayo, moga yuk, Ri. Ada prima nggak? Prima ada. Minta kunci, Ri. Anu biasa sih. Oh, apa dia sih? Mancang, pemasang sih. Wes tak omongi takon masang. Sesone bar tak pasang lagi tak kirim duit. Masang ya. Lu bisnisan Basuri, Ri? Enggak, maksudnya juga yakinin. Oh. Ya Allah, berarti lebih meyakinkan omongan Amri daripada gua. Ya kan dia lebih dekat. Yoga. Prim, ayo kunci Prim, apa bunga? Mas Yoga dipanggil. Gak. Udah Mas Rian. Bisa-bisanya. Mas udah ya, gue pengen ngecas batu juga biar penuh. Terus ini, ntar malam mau ada lab konpres. Enggak, 06 ya, pasangin Basuri. Ntar kalau udah dipasang ngomong gue tap DP-nya doang. Pelunasannya Andi sendiri. Lo ingat ya bayar sendiri cicil. Kalau dia ngilang, kabur, kagak bayar, gue nggak urusan ya. Yang penting kewajiban udah. Udah yuk. Ayo. Itu ada iklan-iklan apa sih kadang kelontang-kelonting tulisan hijau begitu? Caca menyapa.